Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, bagaimanakah kita dapat memahami pengorbanan Kristus untuk menebus dosa manusia? Dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Sinai adalah merupakan tata cara permohonan pengampunan menggunakan domba dan lembu sebagai persembahan kurban untuk mendamaikan Allah dengan umat pada Perjanjian Lama atau manusia berdosa. Namun perlu kita tahu bahwa kematian domba dan lembu tidak pernah bisa menggantikan kematian manusia, atau yang dinamakan dengan upah dosa ialah maut. Itulah sebabnya ritual kurban dalam Perjanjian Lama hanya merupakan gambaran akan kurban yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang akan datang. Oleh itu, Yesus Kristus bukanlah hanya imam besar yang mendamaikan umat manusia kepada Allah, tetapi Yesus juga telah menjadi kurban pendamaian yang sempurna. Nah, saudara-saudari, bagaimanakah kita dapat memahami pengorbanan Kristus untuk menebus dosa manusia? Hal ini menjadi pokok pemahaman iman Kristen. Sebagaimana dalam ayat 12 tadi dikatakan, kebangkitan Yesus Kristus tidak akan berarti bagi kita bila kita tidak memahami makna kematian Yesus dengan sungguh-sungguh. Kristus yang telah mati dan bangkit menjadi persembahan yang murni dan menggenapkan seluruh perjanjian penghapusan dosa dalam Perjanjian Lama. Dan Yesus telah menjadi pengantara yang sempurna bagi manusia berdosa untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Itulah yang dikatakan dalam ayat 15 dan 18. Nah, oleh karena itu, saudara-saudari, kematian Yesus Kristus telah menjadi tanda perjanjian baru antara Allah dengan umatnya. Kematian Yesus Kristus cukup hanya satu kali saja
untuk mengorbankan dirinya dalam menanggung dan membayar lunas hutang dosa manusia. Hal ini perlu kita ingat. Yesus cukup hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk membayar lunas hutang dosa manusia. Saudara-saudari, Kristus telah mempersatukan semua orang percaya dalam tubuhnya. Nah, oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus atau sebagai Kristen, maka kita harus melaksanakan segala kehendaknya sebagai buah daripada iman yang benar dan sebagai ucapan syukur kita, sebagai bukti utama daripada iman yang benar, dan juga sebagai persembahan yang sejati ketika dalam hidup ini kita sungguh-sungguh mengikuti kehendaknya. Tentu hal itu menunjukkan bahwa Yesus adalah pusat hidup kita dan satu-satunya sandaran hidup bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu, iman kepada Kristus bukanlah konsep teoritis belaka, melainkan iman adalah suatu relasi intim antara mempelai pria dan mempelai perempuan. Artinya, hubungan manusia dengan Allah tidak dapat terputus ketika Allah mempersatukan dirinya dengan kita lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur sebagaimana Kristus yang telah mati dan bangkit. Inilah yang kita renungkan setiap saat dalam hidup, dan hendaklah hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Sebagaimana Paulus katakan, hendaklah aku semakin kecil dan Kristus semakin besar. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.